Di keluarga suamiku, aku tidak pernah benar-benar salah, tapi aku juga tidak pernah benar-benar cukup. Setiap acara keluarga selalu punya satu pola yang sama. Ada satu menantu yang dipuji setinggi langit, dan ada aku yang dibandingkan diam-diam tanpa pernah disebut kalah secara terang-terangan. Tidak ada bentakan, tidak ada hinaan, hanya kalimat-kalimat halus yang membuatku pulang dengan dada sesak, bertanya dalam hati, kenapa di rumah orang lain aku selalu jadi bayangan. Halo, selamat datang di channel Cincin Luka. Di sini kita tidak sekedar bercerita, kita saling menguatkan. Kalau kamu pernah merasa kecil di tengah keluarga sendiri, atau sedang berjuang mempertahankan harga diri sebagai istri, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan tuliskan ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu, lewat ceritamu, ada hati lain yang merasa tidak sendirian. Ini ceritaku, mungkin juga ceritamu. Sejak pertama kali menikah dengan Arga, aku tahu keluarganya adalah tipe keluarga yang sangat dekat satu sama lain, yang setiap akhir pekan selalu berkumpul tanpa perlu alasan khusus, yang percakapannya tumpang tindih karena terlalu banyak yang ingin dibagikan, yang tawanya pecah bahkan dari hal-hal kecil yang mungkin tidak lucu bagi orang luar. Dan sebagai orang baru di lingkaran itu, aku sebenarnya merasa bersyukur karena kupikir aku masuk ke dalam keluarga yang hangat dan utuh. Keluarga yang akan menjadi rumah keduaku setelah aku meninggalkan rumah orang tuaku sendiri. Namun, perlahan aku mulai menyadari bahwa kehangatan itu seperti selimut besar yang hanya cukup untuk orang-orang yang sudah lama ada di dalamnya. Sementara aku berdiri di tepi, tidak diusir, tidak juga ditarik masuk. Hanya dibiarkan menyesuaikan diri sendiri tanpa benar-benar tahu bagaimana caranya. Di sana ada Rani, istri dari kakak iparku, yang sejak awal sudah seperti bagian yang menyatu dengan keluarga itu. Ia tahu selera makanan ayah, tahu cara menenangkan ibu ketika suasana hati beliau sedang buruk, tahu kapan harus membantu tanpa diminta, dan kapan harus duduk manis mendengarkan, dan setiap geraknya selalu terlihat tepat, tidak berlebihan, tidak kurang. Mertua sering menyebut namanya dengan nada bangga, seolah-olah ia adalah bukti keberhasilan mereka memilih menantu. Rani itu perhatian sekali. Kalau Rani yang masak rasanya beda. Untung keluarga ini punya menantu seperti Rani. Kalimat-kalimat itu diucapkan ringan, tanpa meniat menyakiti, dan aku selalu tersenyum ketika mendengarnya. Bahkan kadang ikut mengangguk setuju, karena memang tidak ada yang salah dengan pujian itu. Rani memang baik. Rani memang pantas dihargai. Hanya saja setiap pujian yang melambung untuknya terasa seperti cermin yang diam-diam memantulkan bayanganku sendiri. Bayangan yang tidak pernah cukup terang untuk diperhatikan. Aku mencoba memahami bahwa mungkin aku hanya butuh waktu. Aku belum mengenal mereka terlalu lama. Aku belum hafal kebiasaan kecil yang mereka anggap penting. Aku belum tahu cara berbicara yang pas agar tidak terdengar terlalu kaku atau terlalu diam. Maka aku lebih sering memilih membantu di dapur, membereskan piring, menyiapkan minum, berharap kehadiranku pelan-pelan terasa. Tapi bahkan di dapur, aku sering merasa seperti orang yang datang menggantikan posisi yang sudah ada pemiliknya. Rani selalu lebih dulu tahu letak bumbu, lebih dulu mengerti selera, lebih dulu disebut namanya ketika ibu membutuhkan sesuatu. Aku berdiri di sampingnya, tersenyum, menunggu instruksi yang jarang benar-benar ditujukan kepadaku. Tidak ada yang memarahiku, tidak ada yang menyindirku secara terang-terangan. Namun, ada jeda-jeda kecil dalam percakapan. Ada tatapan yang terasa lewat begitu saja. Ada momen ketika semua orang tertawa dan aku tertinggal sepersekian detik
karena tidak sepenuhnya mengerti konteksnya. Disitulah, di antara suara sendok beradu dan aroma masakan yang mengepul, aku mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kebencian, bukan penolakan yang jelas, melainkan perasaan tipis tapi terus-menerus bahwa aku berada di tempat yang belum benar-benar menyisakan ruang untukku. Dan mungkin saat itulah, tanpa kusadari, aku mulai membandingkan diriku sendiri dengan Rani. Meskipun aku tahu perbandingan itu hanya akan membuatku semakin kecil. Dan perasaan kecil itulah yang perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih sulit untuk kuabaikan di hari-hari berikutnya. Awalnya aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya terlalu peka. Mungkin aku membaca sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan. Karena tidak ada kalimat yang secara langsung menyudutkanku. Tidak ada nada tinggi, tidak ada konflik terbuka. Semuanya terjadi begitu halus, begitu wajar, sampai aku sendiri sering merasa bersalah karena merasa tersinggung. Suatu sore kami berkumpul untuk makan bersama. Aku datang sedikit terlambat karena jalanan macet dan Arga harus menyelesaikan pekerjaannya lebih dulu. Ketika kami tiba, ibu sudah duduk di meja makan. Rani belum datang. "Kalian kok baru?" tanya ibu dengan nada ringan, tapi cukup untuk membuatku langsung meminta maaf. Beberapa menit kemudian, Rani datang hampir setengah jam lebih lambat dari kami. Ibu hanya tersenyum dan berkata, "Pasti capek ya habis ngurus anak." Tidak ada yang salah dengan kalimat itu, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda dalam cara penerimaannya. Hal-hal kecil seperti itu terus berulang, sampai akhirnya aku mulai bisa menebak arah setiap situasi. Jika Rani lupa membawa sesuatu, itu dianggap wajar, karena dia banyak pikiran. Jika aku lupa, itu dianggap kurang perhatian. Jika Rani terlihat lelah, semua orang menyuruhnya duduk dan istirahat. Jika aku duduk lebih dulu, aku merasa seperti harus segera berdiri lagi karena takut dinilai malas. Tidak ada yang memarahiku, dan mungkin justru itu yang membuat semuanya terasa lebih membingungkan. Karena jika seseorang marah, aku tahu harus memperbaiki apa. Tapi ketika semuanya dibungkus dengan senyum dan candaan, aku tidak pernah benar-benar tahu letak kesalahanku. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya tak pernah kupedulikan. Cara ibu menyebut namanya lebih sering. Cara ayah bertanya pendapatnya lebih dulu. Cara keluarga lain otomatis menoleh ke arahnya ketika membicarakan sesuatu yang penting. Sementara aku seringkali hanya menjadi pendengar yang kebetulan ada di ruangan yang sama. Arga di sisi lain terlihat biasa saja. Ia tertawa bersama kakaknya, berbincang santai dan sesekali menggenggam tanganku tanpa sadar, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Dan mungkin di matanya, aku memang baik-baik saja, karena aku tidak pernah mengeluh, tidak pernah menunjukkan bahwa setiap perbandingan kecil itu menumpuk menjadi beban yang pelan-pelan membuat dadaku terasa sesak. Aku pernah mencoba menyampaikan sedikit, dengan kalimat yang hati-hati, bahwa aku merasa sering dibandingkan. Arga hanya menjawab bahwa aku terlalu memikirkan hal-hal kecil, bahwa keluarganya memang terbiasa berbicara seperti itu. Tidak ada maksud apa-apa. Aku mengangguk, karena aku pun tidak ingin dianggap memperbesar masalah. Tapi justru disitulah letak lelahnya. Ketika aku harus meyakinkan orang lain bahwa aku tidak berlebihan, sambil di saat yang sama, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku memang tidak sedang terluka. Lama-lama aku mulai bertanya dalam hati, apakah benar ini hanya soal perasaan yang terlalu sensitif, atau memang ada pola yang selama ini tidak ingin kulihat dengan jujur? Dan mungkin pertanyaan itulah
yang akhirnya memaksaku melihat semuanya lebih dalam daripada sebelumnya. Aku mulai mengubah caraku bersikap, bukan karena ada yang menyuruh, tetapi karena ada dorongan halus di dalam diri yang ingin membuktikan bahwa aku juga bisa menjadi menantu yang pantas dibanggakan. Meskipun aku tidak pernah benar-benar tahu standar seperti apa yang harus kukejar. Aku mulai belajar resep kesukaan ibu dari Arga, mencatatnya di ponsel, mencoba berkali-kali di rumah sampai rasanya mendekati yang beliau buat, lalu membawanya setiap kali ada acara keluarga. Berharap kali ini ada kalimat kecil yang ditujukan kepadaku, sekedar pengakuan bahwa usahaku terlihat. Aku mulai datang lebih awal dari siapapun, membantu menata kursi, memotong bahan masakan, membersihkan meja sebelum diminta, bahkan terkadang tanpa sadar mengambil alih pekerjaan yang sebenarnya bukan bagianku, hanya agar aku tidak duduk diam dan terlihat tidak berguna. Aku tersenyum lebih sering, berbicara lebih lembut, menahan pendapat jika tidak benar-benar diminta, seolah-olah sedang berjalan di atas lantai yang rapuh dan tidak ingin menimbulkan bunyi sedikitpun. Namun, semakin aku berusaha, semakin aku merasa lelah dengan versi diriku yang seperti sedang mengikuti ujian tanpa tahu kapan nilainya diumumkan. Suatu hari setelah acara ulang tahun ayah, rumah mulai sepi. Tamu sudah pulang, suara tawa berganti dengan bunyi piring yang saling bersentuhan di dapur. Aku berdiri di depan wastafel. Tanganku masih basah oleh air sabun ketika di ruang tengah, ibu kembali memuji Rani karena hadiah sederhana yang dibawanya. Sebuah selimut lembut yang katanya dipilih dengan penuh perhatian. Hadiah itu disebut beberapa kali, dengan cerita bagaimana Rani selalu tahu apa yang dibutuhkan orang lain. Aku mendengarnya dari dapur, sambil terus menggosok piring yang bahkan bukan kubawa dari rumah. Dan untuk sesaat, aku berhenti, menatap bayanganku sendiri di permukaan piring yang memantulkan wajahku yang tampak biasa saja. Aku sudah memasak sejak pagi, memastikan semua lauk cukup, memastikan rasa tidak mengecewakan, memastikan tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah dengan semuanya. Acara berjalan lancar, semua kenyang dan puas. Hanya saja tidak ada satupun kalimat yang benar-benar mengarah kepadaku. Aku tidak marah pada Rani. Ia tidak pernah bersikap buruk kepadaku. Ia bahkan sering tersenyum dan berbagi cerita ringan. Justru mungkin itulah yang membuat semuanya terasa semakin sulit untuk diprotes. Karena tidak ada sosok antagonis yang jelas. Tidak ada niat jahat yang bisa kutunjuk dengan tegas. Yang ada hanyalah perasaan samar bahwa apapun yang kulakukan selalu berada sedikit di bawah sorotan utama. Malam itu, ketika kami pulang, aku duduk di sisi tempat tidur sambil membuka jilbab pelan-pelan. Arga sedang mandi. Rumah terasa sunyi. Air mataku jatuh tanpa suara, bukan karena kejadian besar, melainkan karena akumulasi hal-hal kecil yang tidak pernah selesai di dalam dada. Aku menangis dengan cara yang hampir tertib, seperti orang yang tidak ingin mengganggu siapapun, bahkan dengan kesedihannya sendiri. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku tidak ingin menjadi istri yang mengeluh tentang keluarganya. Padahal, yang sebenarnya kuinginkan hanya satu hal yang sederhana. Dipahami tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Dan disitulah aku mulai bertanya, sampai kapan aku akan terus diam dan menganggap semua ini sebagai sesuatu yang harus kuterima begitu saja? Atau, apakah suatu hari nanti, aku harus berani mengatakan bahwa aku juga punya batas? Pertanyaan itu terus mengikutiku beberapa hari setelahnya. Muncul di sela-sela aktivitas sederhana seperti melipat pakaian atau menunggu air mendidih di dapur.
Sampai akhirnya pada suatu malam yang tidak direncanakan, ketika rumah kami sedang tenang dan Arga duduk di sampingku sambil menonton sesuatu yang bahkan tidak benar-benar kami perhatikan, aku merasa jika aku tidak berbicara sekarang, mungkin aku akan terus memendamnya sampai entah kapan. Aku tidak menangis waktu itu. Aku juga tidak marah. Suaraku bahkan terdengar datar ketika aku berkata pelan. Aku capek merasa selalu dibandingkan. Kalimat itu keluar tanpa dramatis, tanpa tudingan. Hanya seperti seseorang yang akhirnya mengakui bahwa ia sudah terlalu lama berdiri sambil menahan beban. Arga menoleh dan menatapku lebih lama dari biasanya. Mungkin ia baru menyadari ada sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Ia berkata bahwa ia pikir semuanya baik-baik saja, karena aku tidak pernah terlihat terganggu. Karena setiap kali kami pulang dari rumah orang tuanya, aku selalu bersikap normal. Selalu bisa bercanda lagi, seolah tidak ada yang tersisa. Dan disitulah aku sadar bahwa diamku selama ini bukan hanya melindungi perasaanku sendiri, tetapi juga menipu orang yang paling dekat denganku. Aku mencoba menjelaskan tanpa menyudutkan siapapun. Aku bilang tidak ada yang secara langsung menyakitiku. Tidak ada kalimat kasar, tidak ada perlakuan yang jelas-jelas merendahkan. Hanya saja, perbandingan kecil yang terus berulang membuatku merasa seperti selalu berada satu langkah di belakang. Seperti apapun yang kulakukan, tidak pernah benar-benar berdiri sendiri, selalu berdampingan dengan nama lain yang lebih dulu disebut. Arga terdiam cukup lama, sebelum akhirnya ia menggenggam tanganku dan berkata bahwa ia tidak pernah bermaksud membiarkanku merasa sendirian. Hanya saja ia terbiasa dengan dinamika keluarganya dan tidak pernah melihatnya dari sudut pandangku. Ia tidak langsung membela dengan cara yang besar atau dramatis. Tetapi sejak malam itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mulai lebih peka. Di acara keluarga berikutnya, ketika ibu kembali membandingkan masakan yang kubuat dengan masakan Rani, Arga dengan tenang berkata bahwa ia suka keduanya, dan bahwa ia bangga karena istrinya mau belajar dan berusaha. Kalimatnya sederhana, bahkan mungkin terdengar biasa bagi orang lain. Tetapi bagiku, itu seperti ada tangan yang berdiri di sampingku, bukan di depanku atau di belakangku. Perubahan memang tidak langsung mengubah suasana keluarga. Rani tetap menjadi menantu favorit. Ibu tetap lebih sering menyebut namanya. Namun ada ruang kecil yang mulai terasa berbeda. Ruang di mana aku tidak lagi merasa benar-benar sendirian menghadapi semuanya. Aku mulai menyadari bahwa mungkin yang paling kubutuhkan selama ini bukan pengakuan besar dari seluruh keluarga, melainkan satu orang yang benar-benar melihatku dan tidak menganggap perasaanku berlebihan. Meski begitu, di balik sedikit kelegaan itu, masih ada bagian dalam diriku yang bertanya pelan, apakah dukungan Arga saja cukup untuk membuatku benar-benar merasa utuh di tengah keluarga itu? Atau aku masih harus menemukan sesuatu yang lain di dalam diriku sendiri? Dan mungkin jawaban itu tidak datang dari luar, melainkan dari keputusan kecil yang pelan-pelan kuambil. Untuk berhenti berlomba di tempat yang bahkan tidak pernah secara resmi menyatakan adanya perlombaan. Aku tidak bangun suatu pagi dengan perasaan tiba-tiba kuat atau sepenuhnya sembuh. Tidak ada momen dramatis yang membuatku merasa akhirnya menang. Tetapi ada satu titik di mana aku merasa terlalu lelah untuk terus mengukur diriku dengan standar yang tidak pernah benar-benar kupegang sendiri. Di titik itu, aku mulai mengurangi usahaku yang berlebihan. Bukan karena menyerah, melainkan karena aku ingin hidup lebih jujur. Ketika ada acara keluarga, aku tetap datang, tetap membantu, tetapi tidak lagi memaksakan diri untuk menjadi yang paling sibuk. Jika aku lelah, aku duduk.
Jika aku tidak tahu harus berbuat apa, aku bertanya tanpa merasa harus membuktikan bahwa aku sudah tahu segalanya. Aku berhenti mencatat setiap reaksi orang lain terhadapku. Berhenti menghitung seberapa sering namaku disebut dibandingkan dengan Rani. Anehnya, saat aku berhenti memaksa diri untuk terlihat pantas, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Rani tetap seperti biasa, ramah, cekatan, sering dipuji. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihatnya tanpa perasaan tertinggal. Ia bukan sainganku, ia hanya dirinya sendiri, dengan caranya yang memang cocok dengan keluarga itu. Aku tidak perlu menjadi versi lain dari diriku hanya untuk menyamai bayangannya. Suatu sore ketika aku duduk di ruang tengah bersama ibu dan Rani, pembicaraan mengalir seperti biasa. Ibu kembali memuji sesuatu yang Rani lakukan. Kali ini aku tidak merasa harus tersenyum lebih lebar atau mencari kesempatan untuk menunjukkan sesuatu tentang diriku. Aku hanya mendengarkan, sesekali menimpali seperlunya. Dan saat percakapan itu berlalu begitu saja, aku menyadari tidak ada lagi rasa sesak yang biasanya muncul. Bukan karena situasinya berubah sepenuhnya, tetapi karena caraku memaknainya yang berubah. Arga masih sesekali menggenggam tanganku di bawah meja, seolah memastikan aku baik-baik saja. Dan kali ini, ketika ia menatapku dengan pertanyaan diam di matanya, aku benar-benar bisa mengangguk dengan tulus. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena aku tidak lagi menaruh harga diriku di tangan siapapun. Aku mungkin bukan menantu favorit. Namaku mungkin tidak paling sering disebut dengan bangga. Tetapi di rumahku sendiri, aku adalah istri yang berusaha jujur dengan perasaannya. Ibu yang belajar hadir tanpa membandingkan diri. Dan perempuan yang perlahan memahami bahwa penerimaan terbesar bukan datang dari keluarga besar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Dan mungkin perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, karena menerima diri sendiri pun kadang naik turun. Tetapi setidaknya sekarang, aku tidak lagi berdiri di tengah keluarga dengan perasaan seperti tamu yang tak diundang. Aku berdiri sebagai diriku, dengan segala kekurangan dan ketenanganku yang baru. Sambil belajar bahwa cukup itu tidak selalu berarti menang. Dan mungkin disitulah aku akhirnya mulai benar-benar pulang. Kalau kamu sedang berada di posisi seperti aku, selalu dibandingkan, selalu merasa kurang, selalu merasa namamu disebut paling akhir atau bahkan tidak disebut sama sekali, percayalah, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh siapa yang paling sering dipuji atau siapa yang paling terlihat menonjol di depan keluarga. Ada luka yang memang tidak berdarah, tidak terlihat, tapi pelan-pelan menggerus rasa percaya diri. Dan itu nyata. Kamu tidak lebay, kamu tidak terlalu sensitif. Kamu hanya manusia yang ingin dihargai. Kadang, kita tidak perlu menang untuk merasa utuh. Kita hanya perlu berhenti mengukur diri dengan timbangan orang lain, lalu mulai berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika cerita ini terasa seperti cermin kecil dari hidupmu, jangan lupa dukung channel Cincin Luka dengan subscribe, like, dan bagikan video ini pada mereka yang mungkin juga sedang berjuang diam-diam dalam keluarganya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga, dimanapun kamu berada, kamu tidak lagi merasa sendirian.